Oh ya Mas, dari video yang kemarin jenengan menceritakan tentang dikasih doa oleh senior jenengan, apakah jenengan juga menerima doa dari luar SH Mas? Mohon diceritakan. Oh iya dek. Nah, setelah saya video kemarin menceritakan bahwa saya menerima doa dari senior saya yang dari Solo, itu memang itu dari saudara SH. Nah, sebelum saya menceritakan yang lain, perlu saya tambah untuk cerita tentang kenangan-kenangan saya waktu saya di Solo ya. Nah, kenangan itu banyak sekali dek. Sebelum saya melanjutkan itu ya dek ya, kenangan saya apa? Karena apa? Saya di Solo, tahu saya juga S ya. Walaupun ada yang komentar bahwa saya dilatih dari SHPSD. Tapi saya belum pernah. Karena saya dilatih pertama kali yaitu tadi seperti video-video yang kemarin bahwa saya disahkan tahun 88 itu dilatih SH warga dari Madiun. Nah, setelah dibawa ke Solo itu, karena Mas Imron sendiri atau termasuk senior-senior saya pakai bednya ya bed seperti ini, bed es ya. Jadi, dan tidak pernah saya diajari bahwa ini saya diaminin diajari pencak silat SHPSC itu tidak pernah. Jadi saya tahu saya SH terus S ya begitu loh. Ya terima kasih sebenarnya komentar-komentar yang mengatakan bahwa ini SHPSD kok terus mengklaim bahwa ini PS ya. Itu ya maaf lah karena setahu saya itu selama di depannya ada S ya. Walaupun belakangnya itu ada apa-apa itu adalah orang S ya. Kan begitu ya Dek ya. Nah, kenangan apa lagi? Ya, sekitar tahun 90-an, kenapa saya juga lebih mengatakan SH karena waktu PSH itu yang waktu itu ketuanya Mas Gambiro dari Jakarta dan saya ketemu di tempatnya Mas Imron. Dan saya di situ sedikit saya tanya, jurus SH itu seperti apa? Nah, waktu itu Mas Dudung memeragakan jurus SH. Namanya Mas Dudung. Ya. Nah, menggerakkan hanya beberapa gerakan jurus SH. Kan begitu ya. Nah, kelanjutannya gimana? Setelah di situ ya saya lebih mantap lagi bahwa inilah Esya. Tapi Esya yang sebenarnya itu yang seperti apa jurusnya waktu itu. Karena saya juga baru tahu bahwa Mas Dudung menggerakkan jurusnya seperti itu. Jurus yang dikasih Mas Imron seperti itu. Yang mungkin yang dikatakan SHPSC kan begitu ya. Nah itulah. Tapi ya itu alhamdulillah sampai sekarang saya sendiri sedikit banyaknya atau bahkan masih hafal jurus Esya Terate, Esya yang dilatih Mas Imron kan begitu. Dan termasuk yang dilatihkan Mas Dudung gitu loh. Nah itu di antara kenangan-kenangan saya di situ. Selanjutnya bahwa masalah mantra dan doa itu setahu saya karena yang ngasih adalah orang Asia ya senior saya mantra itu. Tapi waktu itu mulai di SH Terate, kalau di SH Terate kan begini deh, ada ikatan ya yang ada di dada itu kan ada 5 ya. Atau pengertiannya begini, termasuk lengannya itu lebih lebar. Jadi menjadi orang Esa waktu itu begitu orang Esa siap menerima ilmu dari siapa saja begitu. Nah, dari siapa saja. Nah, yang baik diikat, maksudnya diikat di sini putih itu tadi begitu. Di SH pun juga begitu. Maka dari itu saya mengatakan bahwa mantra itu adalah mantra dari orang SH. Dari orang SH. Terus saya menerima doa dari orang lain dah. Artinya yang tidak berorganisasi saja banyak sih. Termasuk yang bahasa Arab ya. Ini banyak sekali waktu saya di ibaratnya di pesantren ya. Jadi orang Indonesia siap sesuai dengan perkataan atau sesuai dengan baju kita yang lengannya panjang siap menerima ilmu dari siapapun yang baik kita amalkan atau yang kita gunakan kan begitu. Walaupun ada doa-doa yang ibaratnya tidak baik ya, tidak baik itu ada doa itu seperti kita bela diri itu kan juga
bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk kejahatan, tergantung manusianya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain nggak kira-kira? Kalau nggak akan saya lanjutkan. Untuk saat ini belum. Oh iya, saya lanjutkan ya. Jadi begini deh. Jadi waktu itu saya mengatakan begini. Orang SD itu kayak ilmu kan begitu. Jadi banyak ilmunya. Nah, waktu itu saya ternyata tanya, kok ada yang nggak punya? Nah, sebenarnya begini, orang SD saking banyaknya orang SD, misalnya begini, saya nggak punya, panjenengan punya, ya, berarti kan orang SD kaya. Nah, saya mengatakan saya tidak bisa mengklaim bahwa ini doanya orang SD enggak, tapi saya mengartikan begini, ada doa yang dari luar orang SD, tapi orang SD punya. Ya, jadi ada pembeda. Ini dari SD, ini dari non SD, tapi orang SD punya. Kan bisa digunakan. Karena nun sewu di saat saya dilatih itu tidak pernah, ya, belum pernah diajari atau dilatih bagaimana cara menyembuhkan orang sakit gigi. Kan tidak pernah, ya kan begitu. Tapi ternyata saya ibaratnya pernah menerima doa dari orang luar. Jadi artinya orang luar itu bukan ikut organisasi, tapi dia punya doa untuk menyembuhkan sakit gigi. Nah, di saat diyakini akan menjadi kenyataan. Dan itu maka itu sesuai dengan apa ya, ajaran Esa bahwa Esa itu mendidik manusia agar berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah, berbudi luhur di mana? Karena saya ibaratnya punya senjata walaupun itu dari orang luar, kan bisa saya gunakan. Kan begitu, ya. Amada itu jadi orang Esa, jangan sampai mengklaim bahwa ini ilmu Esa, bahwa ini bukan orang Esa, padahal setiap ilmu, setiap pengertian ya yang baik terus kita dijadikan Esa itu bisa. Artinya setia dengan mantra yang kita terima. Berarti kan setia hati, ya, hatinya setia karena setia harus ada medianya yang untuk disetiani, kan begitu. Saya setia dengan doa, saya setia dengan pekerjaan, itulah namanya setia hati, merasakan di dalam hati. Ya, itu ya Dek ya. Jadi insya Allah lah kalau kita tidak tidak malu-malu bertanya, tidak malu-malu dengan siapapun. Kalau kita tidak tahu, walaupun adik saya lebih kecil dipandang itu kurang pintar tapi punya keistimewaan, kenapa tidak diambil, kan begitu. Sehingga itulah yang dinamakan orang Esa adalah kaya. Nah sekarang kalau misalnya saya tanya, ilmu Esa kayak apa misalnya? Kan jawabnya kadang-kadang kan bingung. Paling kalau bisa menjawab, orang Esa itu jurusnya seperti ini. Kalau orang Esa seorang Esa terlatih seperti ini, paling begitu. Tapi kalau ilmu Esa, kerohanian Esa seperti apa? Itu kadang-kadang ada sebagian saudara kita yang mungkin bisa bingung jawabnya. Tapi kalau orang Esa berpedoman dengan panca prasetya, nah ya, dan sabta wasita tama. Lah kalau dia Esa terlatih, ya seperti apa? Ya nanti tanya saudara Esa terlatih. Karena jenang orang Esa, walaupun saya Esa terlatih, ya juga Esa, tidak mungkin saya ceritakan, ya kan begitu. Tapi kalau untuk kebaikan ya monggo lah kalau kebaikan. Ya, jadi pengertian ini yang penting kita harus dipahami betul, ya. Ilmu Esa yang bisa disampaikan terhadap orang lain itu seperti apa, yang tidak bisa seperti apa, termasuk mantra. Ya, mantra itu memang ada yang harus untuk dirinya sendiri atau untuk sebuah saudara, hanya untuk saudara saja. Ya. Jadi tapi juga ada yang bisa disampaikan oleh orang lain. Yang mana yang disampaikan orang lain? Termasuk saya mendapatkan doa misalnya dari kiai. Walaupun saya orang Esa, saya memberikan orang di luar Esa tapi minta doa sama saya, tetap saya kasih. Ya kan? Kalau bahasanya ada ndak ilmu yang seperti ini? Saya mengatakan ada. Tapi kalau yang nggak percaya nggak ada. Ya kan begitu? Ya, bahasanya seperti itu ya. Jadi termasuk contoh doa penyembuhan. Ada enggak? Ya kalau mencari di Esa seperti apa? Mungkin sampai kemana-mana mungkin ya agak kesulitan. Kan begitu? Agak kesulitan karena di Esa dilatih pernapasan. Kan begitu?
Ya, walaupun pernapasan kalau diyakin untuk menyembuhkan, insya Allah juga bisa karena sebuah doa, kan begitu ya. Nah, kemungkinan untuk malam ini cukup atau masih harus ditambah lagi? Mungkin cukup dulu untuk sekian Mas, dan mungkin bisa saya tekuni atau pelajari lagi tentang pengertian. Ya, harapan saya seperti itu, khususnya adik saya dan mungkin saudara-saudara Esa. Yang jelas, jangan sampai kita itu meremehkan orang lain ya. Marilah kita tampil bersama, mari kita menyampaikan bersama. Kalau ada kekurangan pasti, tapi jangan hanya kita hanya ngomong saja tapi tidak pernah ngomongi ya. Ngomong tidak pernah ngomongin beda ya. Kalau menyalahkan kita harus bagaimana membenarkan, kan begitu. Jadi tidak hanya menyalahkan seperti ya guru ya. Guru itu berani menyalahkan tapi berani membenarkan. Tapi kalau salah kan lucu ini. Itu guru bukan apa-apa, bukan ya. Saya kira itu supaya kita untuk perjalanan kita juga bermanfaat untuk kita dan untuk adik-adik saya dan untuk saudara-saudara saya. Salam persaudaraan.